Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Winda Trianasari SPDI. Saya merupakan mahasiswa program profesi guru pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 24211011386. Pada hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 5 fase C dengan materi Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq di Min 4 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mohon ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan maju pimpin doa ke depan. Ya, berdoa dulu. Ista'id ibda, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Faris dan Zaki. Baik, Ibu absen dulu ya. Faris, kenapa Faris? Faris sakit. Zaki? Zaki juga sakit. Oke. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah Ibu mau tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Ibu mau tanya, minggu lalu siapa yang masih ingat materi SKI minggu lalu apa? Iya, betul. Minggu lalu kita sudah mempelajari wafatnya Rasulullah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan mengenal bagaimana kepribadian Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian kalian juga akan tahu bagaimana sih Abu Bakar Asy-Syiddiq bisa menjadi khalifah. Kemudian bagaimana kalian bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu menyebutkan, menjelaskan bagaimana kepribadiannya, bagaimana ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah. Dan yang paling penting, kalian mampu mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Baik anak-anak, coba lihat gambar di depan. Gambar siapa ini? Gambar siapa? Iya, ini adalah gambar Raja Fir'aun. Siapa yang tahu
kisahnya Fir'aun? Angkat tangan. Angkat tangan? Oke, Zaki. Firaun adalah raja yang sombong. Fir'aun adalah seorang raja yang sombong. Betul? Betul ya, Fir'aun adalah seorang raja yang sombong. Ada lagi? Dia juga suka memerintah sesuka hatinya. Iya, dia juga memerintah sesuka hatinya. Betul sekali ya. Jadi Fir'aun ini adalah seorang raja yang sombong. Dia memerintah sesuka hatinya. Dari gambar ini kita akan mempelajari bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik. Yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton. Kita tonton bersama-sama ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Masa beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh. Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya, Asma bintu Umais. Kemudian dikafani dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Itulah kisah inspiratif kehidupan sahabat mulia yang sangatnya. Sejak kecil beliau sudah menulis diri dengan sifat jujur, tidak suka menyembah berhala. Beliau adalah sosok sahabat setia dalam keadaan senang maupun susah, pribadi yang paling cepat menerima dan mengamalkan Islam, lembut hatinya, penyayang, serta penyantun, ikhlas, rela mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti kesempurnaan iman yang patut kita teladani dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ya, jadi silsilah Abu Bakar As-Siddiq itu bertemu dengan Rasulullah pada kakek yang paling buyut ya, yaitu Ka'ab. Nah, silsilahnya kemudian bertemu dengan Rasulullah. Siapa sih nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa nama aslinya? Iya, Abdul Ka'bah. Kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Setelah masuk Islam namanya diganti lagi menjadi siapa? Iya, Abu Kuhafah ya, Abu Kuhafah. Dan kita mengenalnya dengan sebutan Abu Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Di belakang nama beliau juga diberi gelar Asy-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan apa tadi peristiwa apa? Peristiwa apa? Iya betul, peristiwa Isra Mi'raj. Di saat orang lain tidak percaya Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar tampil paling depan menunjukkan keyakinannya bahwa Rasulullah benar melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, bagaimana kepribadian Abu Bakar tadi? Sifatnya bagaimana? Dari video yang sudah ditonton. Jujur, betul. Apalagi sifatnya? Dermawan, betul. Dia suka menginfakkan hartanya. Terus apa lagi? Iya, tidak sombong, rendah hati, jujur. Itulah Abu Bakar, dermawan. Banyak sekali sifat mulia Abu Bakar, ya. Dan setelah Rasulullah wafat, maka umat Islam membutuhkan seorang pemimpin. Maka umat Islam berkumpul di apa? Di mana? Bani Saqifah atau balai pertemuan. Mereka berunding menentukan siapa yang akan dipilih menjadi khalifah atau pemimpin pengganti. Maka kemudian Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar, meminta Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam. Ya, kemudian selama menjadi khalifah banyak sekali hal-hal yang dihadapi oleh Abu Bakar. Di antaranya apa masalah-masalahnya? Munculnya apa?
munculnya nabi-nabi palsu. Banyak juga umat Islam yang keluar dari Islam pada waktu itu. Nah, banyak sekali hal-hal yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, ya. Kemudian setelah 2 tahun menjadi khalifah, Abu Bakar wafat di usia 63 tahun. Oke, baik. Itu sekilas penjelasan tentang video yang sudah kalian tonton. Sekarang, Ibu punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, lihat LKPD yang Ibu pegang. Baik. LKPD ini silahkan nanti Ibu bagikan per kelompok. Apa tugasnya Ibu? Tugasnya adalah setiap kelompok ini nanti menuliskan nama dan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian setelah menuliskan nama, kalian baca dulu apa tujuannya, apa-apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan. Kita butuh gunting, butuh lem untuk mengerjakan LKPD yang sekarang. Atau selotip juga bisa, nanti carinya nanti, sebentar ya. Cara kerjanya apa? Nanti Ibu akan bagikan LKPD ini beserta dengan 1 amplop. Ya, beserta dengan 1 buah amplop. Amplopnya apa, Bu, isinya? Isi amplop ini adalah potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas yang ada di dalam amplop, silahkan kalian tempelkan sesuai judulnya. Contoh, LKPD 1. Sebutkan kepribadian atau sifat Abu Bakar As-Siddiq. Kalian sebutkan dari kertas itu, nanti ditempel. Mana sih sifat-sifat Abu Bakar? Paham? Ya. Kemudian apalagi, Bu? Apa masalah yang dihadapi Abu Bakar selama menjadi khalifah? Nanti ada potongan kertas berisi masalah-masalah yang dihadapi. Kalian tempelkan juga. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Ini harus sesuai. Misalkan masalah satu yang kalian tempelkan misalkan tentang banyaknya nabi-nabi palsu. Maka cara penyelesaiannya pun harus sesuai di nomor 1 juga. Ya. Jadi harus sesuai. Masalah nomor 1, penyelesaian nomor 1, masalah 2, penyelesaian nomor 2, dan seterusnya. Sampai sini paham? Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, silahkan kalian berdiskusi. Apa diskusinya? Di sini ada 1 pertanyaan. Coba diskusikan bersama kelompok kalian. Hal-hal apa yang bisa kita teladani dari Khalifah Abu Bakar sebagai seorang pemimpin? Ya. Jadi, apa yang bisa kalian contoh dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang pemimpin? Baik. Sampai sini paham? Paham. Ibu bagikan LKPD, siapkan alatnya. Ini amplopnya. Baik. Oh ya, sebentar ya. Nanti aja, Nak. Nanti aja ya. Nggak buru-buru kan? Ya. Ya, bekerja kelompok silakan langsung. Kerjasama, diskusi bagaimana caranya menyelesaikan tugas-tugas di LKPD itu sesegera mungkin. Karena waktu pembelajaran kita hanya 70 menit. Ya, silakan bekerja. Selamat bekerja. Cek-cek lembarannya, potongan kertasnya dijodohkan. Ya. Nah, kalian boleh kelompokkan dulu. Yang udah buka lembaran dikelompokkan. Mana yang masuknya sifat, mana yang masuknya masalah, mana yang masuknya solusi. Jadi nanti temennya tinggal nempel. Ya, bekerja sama, betul. Ada yang gunting selotip, betul sekali. Ya, mantap. Yo, bekerja sama, Nak. Dikelompokkan. Mana selotipnya? Mana masalah, mana solusi. Yuk, silakan bekerja sama secepat dan sesegera mungkin, tapi tetap hati-hati, jangan sampai salah. Penutupan. Bekerja sama ya. Cuma tempel, ya. Ya, jadi di kesimpulan tadi, apa sih yang bisa dicontoh? Kalian itu kan pemimpin masa depan, dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau menjadi pemimpin. Maka bagaimana sih contoh yang baik sebagai seorang pemimpin? Nah, bagaimana seorang pemimpin yang baik? Nah, itu bagaimana?
Ya, tiap-tiap kelompok Ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1 sudah? Oke, baik. Duduk siap. Duduk siap. Baik, kita akan mulai presentasi kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Rifa dengan siapa yang maju? Ya. Bu, kalau presentasi bagaimana? Dimulai dengan salam dulu ya. Salam. Yang lain perhatikan. Suaranya. Dah, yuk. Baik, kita akan mulai lagi. Silahkan tertib, dengarkan presentasi dari temannya. Duduk siap. Ya, silahkan disimak kelompok yang lain. Najuan, yang kuat ya. Boleh ditunjukkan ke temannya. Bagaimana kepribadian Abu Bakar As-Siddiq menurut kelompok 1? Yang kuat? Ya, itu sifatnya. Kemudian, bagaimana ketika beliau menjadi khalifah? Tunjukkan ke temannya. Betul atau salah nih? Yo, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi. Sebagian umat muslim sudah membayar zakat. 2. Munculnya nabi-nabi yang palsu. 3. Banyak orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Ya, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya, boleh dibaca. Ya. 1. Abu Bakar menekankan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia mengingatkan umat tentang pentingnya zakat sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan sebagai sarana untuk membantu sesama. 2. Sebelum mengambil tindakan militer, Abu Bakar berusaha untuk bernegosiasi dan berdialog dengan mereka yang menolak pemberian zakat. Ia mengirimkan utusan untuk menjelaskan pentingnya zakat dan konsekuensi. Ya. Kemudian, setelah bagaimana cara mengatasinya, apa sih kesimpulannya? Coba kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari kelompok kalian. Apa yang bisa kita contoh dari Khalifah Abu Bakar? Apa? Sebagai pemimpin, ia harus menjadi pemimpin yang baik, dermawan, berlaku adil, dan bertanggung jawab. Oke, menurut kelompok 1, sebagai seorang pemimpin, ketika misalkan nanti kita menjadi pemimpin, kita harus apa tadi? Adil, jujur, dermawan, dan rendah hati. Baik, sekarang Ibu mau tanya. Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok 2, 3, dan 4? Ada? Tidak ada. Ya, sudah sesuai? Sudah sesuai jawabannya? Sudah. Baik, terima kasih kelompok 1. Silahkan ditutup dulu. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, setelah diskusi dan presentasi dari masing-masing kelompok tadi, Ibu tanya, apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari Khalifah Abu Bakar? Apa sifat yang bisa kita tiru? Sifat apanya? Jujur, dermawan, adil, ya, apa? Setia kawan, betul. Ya, itu sifat-sifat yang bisa kita contoh dari Khalifah Abu Bakar. Nah, kemudian bagaimana ketika beliau menjadi seorang pemimpin? Apa yang bisa kita contoh? Bagaimana ketika beliau menghadapi masalah-masalah, beliau menyelesaikannya yang pertama pasti dengan cara yang baik dulu. Ya, misalkan ketika ada yang tadi muncul banyak kaum murtad atau orang yang keluar dari Islam, Abu Bakar mencontohkan bagaimana penyelesaiannya, diajak komunikasi dulu, diajak berbicara dulu, berdiskusi dulu. Nah, ketika secara musyawarah sudah tidak bisa lagi, maka beliau kemudian melakukan tindakan berikutnya apa? Dengan tindakan tegas. Ya, jadi setelah dimusyawarahkan, ketika tidak ada hasil, baru dia bersikap tegas. Itu yang dicontohkan Abu Bakar sebagai seorang
pemimpin. Jadi, seorang pemimpin tidak boleh asal memerintah. Kalau menurut saya baik, maka kalian harus ikut. Ya, kalau saya mempunyai satu aturan, kalian harus ikut aturan saya. Itu tidak bisa seorang pemimpin begitu ya. Jadi harus tetap ada musyawarah. Setelah kita mengenal Khalifah Abu Bakar, Ibu mau membagikan apa? Membagikan lembar evaluasi. Coba perhatikan lembar evaluasi ini. Di lembar evaluasi ini, kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban yang benar di setiap soalnya. Misal di nomor 1, jawaban yang benarnya ada 2, Bu, dari soalnya. Boleh diconteng 2. Paham? Paham. Yuk, silahkan. Tuliskan nama. Ini dikerjakan dengan baik. Mana penanya? Siapkan. Tuliskan nama. Nanti akan Ibu nilai. Baik, 10 menitnya sudah selesai. Ibu akan ambil di tiap-tiap kelompok. Jadi silahkan kumpulkan per kelompok di tengah. Kumpulkan di tengah di tiap-tiap kelompoknya. Ya. Per kelompok ya. Ini sudah, kelompok 4 sudah ya. Kelompok 1 sudah? Oh, belum. Ya, dikumpulkan ke tengah sayang. Kumpulkan di tengah, satukan. Ini sudah ya? Kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih. Dan dari materi yang sudah kita pelajari, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, contoh sifatnya Abu Bakar yang jujur, setia kawan, dermawan. Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah menyelesaikan semua pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau buktikan. Tepuk bahagia. Hiji-hiji. Jangan lupa bahagia. Baik, soli-solihah. Kita sudah mempelajari materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Novel, silakan berdiri. Bagaimana cara kita meneladani sifat Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Novel. Silahkan duduk. Ya, jadi Abu Bakar itu memiliki sifat apa tadi? Sifatnya jujur, terus dermawan, yang kuat, apalagi setia kawan. Kita ulang sekali lagi, apa sifatnya Abu Bakar? Jujur, dermawan, setia kawan. Iya, maka di kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita ketika berkata harus jujur, tidak boleh berbohong. Untuk minggu depan kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kekhalifahan Umar bin Khattab. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan materi hari ini. Ya, baik. Demikian pelajaran SKI pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh bersiap pulang. Kemudian ketua kelas menyiapkan. Bersiap berdoa. Raisa.
Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kelas. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik.